kalau dia tunduk pada satu metodologi. Berbeda dengan ahli hukum, satu ahli hukum dia dua ahli hukum dengan pendekatan teori yang sama, pendapatnya bisa 12, 13, bahkan berdebat kan. Nah, berdebat. Maka dalam konteks pembuktian modern yang bersifat universal itu pembuktian yang namanya scientific approach itu dia menjadi primary, dia menjadi sesuatu yang memang primer. Contohnya ini kayak saksi ya, katakanlah kayak keterangan dari kesaksiannya si siapa namanya, Prio dan si Ririn lah ya. Apa yang mereka nyatakan di BAP itu dia berbanding terbalik dengan apa yang mereka sampaikan di pengadilan. Padahal orang yang sama, Mr. Jika. Ya. Orang yang sama tapi kemudian memberikan keterangan yang berbeda. Itu, maka hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi sangat rapuh untuk kemudian dihadirkan sebagai alat bukti. Makanya tadi hakim itu sebelum sampai pada keputusannya itu dia harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti tadi. Minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi minimal 2 alat bukti ini memang minimal 2 alat bukti itu harus diperoleh secara benar. Secara benar itu berdasarkan apa? Ketentuan. Kalau misalkan bukti elektronik berarti dia harus tunduk pada pasal 6. Yang kedua, kalau dua pasal 235 KUHP itu ayat 3 itu menyatakan bahwa artinya bukti elektronik itu harus dipastikan otentitasnya. Itu satu syarat. Syarat yang kedua harus diperoleh secara benar. Artinya dia nggak boleh diperoleh secara unlawful legal evidence. Dia nggak boleh diperoleh secara melawan hukum. Jadi kedua syarat itu harus terpenuhi secara kumulatif. Karena kan dia berbeda. Karena kedua syarat itu akan ada 2 BAP-nya, Mr. G. Satu, berita acara penyitaan kaitannya dengan perolehan alat bukti. Yang kedua, berita acara pemeriksaan ahli. Berita acara pemeriksaan, makanya dia ada dua. Jadi itu standar sebenarnya. Kalau misalkan dia kurang dari standar, berarti dia nggak prosedur. Dia bersifat unprosedur. Nggak boleh. Begitupun dengan hakim. Hakim ini ketika sampai pada putusannya juga begitu. Artinya dia nggak bisa sampai pada, artinya ketika dia memutuskan segala sesuatunya itu dia nggak bisa. Ini saya udah yakin nih, jadi harus diputuskan aja. Kan nggak boleh. Artinya jangan sampai dia sampai pada keyakinan yang buta. Keyakinan hakim itu harus objektif. Makanya kalau kita baca putusan itu kan sebenarnya logika pertimbangannya itu ada pada rasio desidendinya, ada pada pertimbangan hukumnya itu. Pertimbangan hukum hakim itu juga itu benar-benar harus rasional dan dapat diterima. Itu sebenarnya sih artinya untuk menjawab Bang Dede tadi. Makanya mungkin saya simpulkan begini, karena itu sudah menjadi ketentuan, memang karena sudah menjadi ketentuan, ya konsekuensinya memang nggak bisa lagi dilakukan pengecualian kan, pengecualian itu terkecuali ditentukan oleh undang-undang. Contohnya kayak tadi, bisa nggak kalau misalkan CCTV itu nggak dipertontonkan secara umum, padahal di sidang yang terbuka untuk umum. Konsekuensi sidang yang terbuka untuk umum kan berarti publik boleh mengakses. Publik bisa mengakses. Karena ini kan tindak pidana umum nih, perbuatannya diatur pada apa? Pada undang-undang yang bersifat umum kan? KUHP. Maka publik itu bisa mengakses. Tapi dalam situasi-situasi tertentu memang terdapat anomali. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan kaitannya dengan asusila ataukah hal-hal yang menurut undang-undang itu dikecualikan, itu boleh itu. Tapi selama memang undang-undang artinya memerintahkan bahwa harus dibuka secara umum, berarti memang nggak punya pilihan lain kita. Ya, hakim juga ketika dia memimpin sidang, ya dia harus tunduk pada aturan. Makanya begitu, Mr. G. Artinya begini, sekarang ini kan yang paling berkepentingan untuk membuktikan kebenaran ini kan hakim. Karena hakim akan sampai pada amar putusannya, dan semua kritik itu akan bermuara ke sana, Mr. G. Akan bermuara ke sana. Hari ini kita diskusi kaitannya dengan JPU nih gimana menampilkan ini kok nggak benar dan sebagainya. Tapi ketika udah hakim sampai pada putusan, JPU selesai. Anotasi publik itu
itu terhadap amar putusan itu. Publik akan melakukan anotasi terhadap apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi tadi ya yang paling berkepentingan untuk menggali kebenaran material dalam kasus ini adalah majelis hakim itu sendiri. Itu sih Mr. G. Baik, wah luar biasa ini teman-teman nih. Teman-teman nih kalau boleh saya sampaikan bahwa teman-teman nongkrong di sini cuma semalam nih. Ini luar biasa ini. Berapa SKS? Di 10 mungkin, 10 SKS. Keren ini. Bang Maksi praktisi hukum. Ini Jelita itu pengamat perkara. Bang Ari Porong ini juga mengalami betul masalah di ini, kemudian Prof. Emran juga betul-betul ahli di bidangnya. Teman-teman harusnya senang loh di sini itu. Saya sepakat dengan Prof. Jadi apa yang Prof. Emran sampaikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan itulah yang seharusnya dilakukan. Tadi Bang Maksi mengatakan bahwa apapun namanya alat bukti itu harus ada perlakuan terhadap alat bukti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meyakinkan hakim. Ketika hakim meyakini bahwa itu adalah tindak pidana, maka putusannya itu tidak perlu lagi kita sanksikan. Tidak perlu lagi kita berdebatkan. Saya senang sekali nih Prof. Saya senang sekali. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silakan. Sebelum ke saya juga mau sepil sesuatu nih karena teman-teman kadang-kadang kan prat sama saya, jadi saya juga nggak terima itu. Mr. Z, izin saya mau nanya. Oke, silakan. Prof, izin Prof. Kemarin tuh saya kan hanya ngeliat aja sih Prof. Yang ada di persidangan kan kayaknya Bang Dede nih selalu hadir nih. Yang saya dengar kemarin itu memang sekelas penyidik sekalipun Prof, apabila mereka memperlihatkan barang bukti itu tadi, kalau memang misalkan memang diyakini itu adalah tersangka atau terdakwa Prof, apa boleh memang mewajibkan bahasa mereka sendiri yang mereka katakan itu masih menduga Prof, menjelaskan semua kejadian di CCTV itu kepada majelis hakim Prof? Kalau yang saya dengar kemarin kan majelis hakim ini diduga, kemungkinan yang saya dengar sih kalau nggak salah seperti itu sih Prof. Izin Prof. Iya, itu sebenarnya soal apa ya? Jadi sebenarnya begini, kalau dakwaan itu dia sama, dia presumption juga sebenarnya. Karena kan dia praduga tak bersalah juga ya, artinya status dari para terdakwa ini ya. Karena kan belum ada amar putusan kan. Amar putusan itu juga harus amar putusan yang bersifat inkrah van gewiss, artinya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika seseorang itu menjadi tersangka itu juga dugaan. Artinya dugaan itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti tadi. Lalu kemudian dugaan itu dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan. Dakwaan itu kemudian nanti dipresentasikan oleh JPU di pengadilan. Artinya dia harus mampu membuktikan apa yang sudah didakwakan. Karena apa? Konsekuensi ketika dia nggak mampu untuk kemudian membuktikan dakwaan itu, berarti ada koreksi, ada catatan terhadap para JPU ini sendiri. Dan ujungnya kan hakim kemudian memutus bebas atau memutus lepas. Konsekuensi dari memutus bebas itu merupakan tanggung jawab negara nantinya. Para terdakwa yang sudah diputus bebas, mereka akan melakukan apa? Pendekatan pra peradilan. Jadi memang itu kaitannya dengan penggunaan frasa aja. Dakwaan itu JPU harus yakin gitu loh. Bagaimana mungkin dia nggak yakin ketika dia mendakwa seseorang kan? Dia harus yakin dengan dakwaannya. Harus yakin gitu loh. Makanya kalau kita baca resume penyidikan itu semua itu pada akhirnya mereka harus sampai pada kesimpulan bahwa para pelaku lah merupakan pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Makanya saya juga sempat dengar juga tuh kemarin tuh dugaan kami. Itu cuma masalah pilihan kata sebenarnya. Pilihan kata bisa jadi mereka keliru atau bisa jadi juga artinya mereka cukup berhati-hati ya. Contohnya kayak begini. Kemarin kan hakim sampaikan bahwa ini CCTV barang bukti. Ini contoh hal-hal yang bersifat
pilihan kata ya. Hakim aja bisa keliru loh. Dia bahkan bingung mana barang mana barang bukti, mana alat bukti. Padahal CCTV itu kan sebenarnya cuma alat bukti. Alat bukti ketika dia, apalagi setiap barang bukti itu ketika dihadirkan ke pengadilan semuanya namanya alat bukti namanya. Alat bukti. Tapi tetap kondisinya itu dia merupakan barang bukti. Nah, itu sih makanya saya sih sebenarnya setuju dengan teman-teman. Kita sih nggak punya kepentingan apapun lah, kita nggak berpretensi lah ya, atau mungkin kita nggak punya interest tertentu untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap siapa dan siapa, karena hal-hal begini itu potensi terjadi pada keluarga kita, ya kan. Jangan sampai keluarga kita itu ketika diperhadapkan dengan satu proses pengadilan, ya terjadi yang namanya miscarriage of justice itu, peradilan yang sewenang-wenang, ya kan. Lalu kemudian hakim juga sampai pada putusan yang bersifat error in judgment, putusan yang kemudian menyesatkan, ada orang tidak bersalah tapi kemudian dijatuhi pidana bersalah. Hal-hal seperti ini memang mungkin saja mereka itu bersalah. Ini mungkin ya, ini praduga juga ya, presumpsi juga ya. Kita semua boleh menduga kok, karena dakwaan itu juga menduga lah. Itu juga dugaan. Artinya sangat mungkin mereka itu juga kemudian mereka benar-benar pelakunya. Tapi mereka juga harus mendapat proses yang adil. Proses pembuktiannya itu harus adil, karena due process of law itu dia menekankan pada keadilan orang itu ketika diproses. Ini kaitannya dengan kepastian hukum kan? Kepastian hukum. Jadi jangan sampai orang kita udah yakin itu orang bersalah lalu kemudian prosesnya itu semua kita, itu kan nggak boleh. Itu yang biasanya banyak yang terjadi abuse of power itu gara-gara begitu, Mr. G. Melakukan kewenangan artinya ya udahlah menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya kan. Bahkan yang lebih parah itu bukan lagi abuse tapi dia sudah arbitrary. Karena kalau misalkan melibatkan institusi kan berarti bukan lagi personal tapi udah institusional. Ya. Itu sih. Jadi itulah makanya balik ke pertanyaan Bang Ari tadi dan juga pertanyaan Bang Dede sebelumnya itu saya suka sering bilang ada perbedaan antara peradilan pidana itu dengan peradilan perdata. Kalau perdata itu kita bikin satu perjanjian, yang penting perjanjian itu dia sudah tunduk pada 1320, syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, syarat sahnya itu selesai. Artinya dia sudah tunduk pada aturan yang berlaku. Dan di sana hakim itu dia bersifat pasif. Hakim itu nggak bisa memaksa, nggak bisa memerintahkan A, B, dan C. Hakim itu hanya memeriksa apa yang dihadirkan. Hakim cuma diem. Hakim itu dia ibarat moderator begitu, Mr. G. Nanti kemudian dia berfungsi lagi sebagai hakim untuk memutus. Tapi dalam proses pidana ini berbeda. Hakim memang aktif dan memang lebih aktif dari para pihak. Makanya ada sistem yang namanya integrated criminal justice system itu tujuannya itu. Jadi ada pemeriksaan berjenjang tuh. Contohnya kayak tadi dari penyelidikan diperiksa lagi, apa yang sudah diperiksa di penyelidikan ini dipastikan lagi pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, hasil dari penyidikan sampai pada P21 diperiksa lagi sebelum P21 itu kan oleh jaksa peneliti itu pemberkasan itu semua diperiksa secara utuh untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 75 KUHP tadi, Mr. G. Itu. Lalu apa yang sudah katakanlah sudah P21, yang P21 ini kemudian dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan. Dakwaan itu kemudian diuji lagi pada proses pengadilan negeri. Lalu kalau misalkan proses pengadilan negeri ini udah sampai pada amar putusan, yang sudah sampai amar putusan diuji lagi pada pengadilan tinggi. Iya. Dan begitu sampai pada akhirnya kasasi. Bahkan yang sudah perkara yang sudah diputus ingkrah sekalipun, kemudian kan artinya masih ada kesempatan untuk kemudian dilakukan challenge kan, PK. Itu jadi kira-kira itulah. Memang untuk menggali kebenaran material ini dia jauh lebih sulit daripada kebenaran formil, kebenaran yang bersifat formil yang di luar dari itu ya. Memang hukum pidana ini, Mr. G, sesuatu yang jauh lebih rumit daripada hukum-hukum lainnya. Masih lebih paham lah soal-soal gini. Memang benar, karena memang yang digali itu kebenaran material. Makanya kita berdebat ini karena perbuatan-perbuatan material nih. Diskusi panjang lebar ini karena kita sama-sama berpikir bagaimana kebenarannya sesungguhnya itu seperti apa.
Tapi kalau di perdata itu cuma kebenaran apa? Kebenaran prosedural. Tapi kalau di pidana kebenaran material ini memang dia benar-benar harus dalam. Kadang orang sudah melakukan sesuatu tapi nggak bisa dipidana, Mr. G. Contohnya begitu. Orang sudah membunuh belum tentu bisa dipidana. Karena apa? Karena memang dia tidak punya menstrea. Itu contoh. Ada nggak niat jahatnya? Tapi kalau di perdata itu udah nggak bicara niat jahat. Dia sudah nggak bicara niat jahat. Karena dia prinsipnya apa? Liability based on fault. Maksudnya perbuatan itu, kesalahan itu dia sudah dia udah menyatu sama perbuatan itu sendiri. Jadi nggak dipisahkan mana namanya unsur objektif, mana unsur subjektif, itu enggak. Tapi kalau di pidana itu kan pasal nih, katakanlah kayak pasal sekarang yang didakwa itu 459 ya. Setiap orang setiap orang setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Nah, berarti menstreanya itu harus dibuktikan. Bisa jadi dia membunuh tapi nggak ada niat jahatnya. Nah, yang kedua harus dibuktikan juga tuh, yang paling terpenting dalam pasal ini adalah unsur rencananya. Kapan mereka merencanakan itu, dengan siapa merencanakan, apa yang mereka merencanakan. Ini kan sesuatu yang rumit, Mr. G. Rumit. Makanya sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga banyak dapat ilmu dari teman-teman, terutama Bang Maksi kan. Terus ya udahlah Mr. G juga. Jadi begitu, kita sharing semua nih. Oke begitu Mr. G. Sorry kalau agak-agak panjang Mr. G. Sorry. Makasih Prof. Ya, betul. Gimana Bang Ari? Mau nanya Bang Ari? Udah cukup belum Mr. G? Oke, saya mau ke Bang Maksi. Bang Maksi, bagaimana posisi kita ini di Komal ini, Bang Maksi? Yang selama ini mungkin orang berpandangan, wah, bela ini. Kami tidak ada kepentingan, Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Siap, Mr. G. Hal yang wajar, Mr. G, memang kalau ada netizen ataupun bahkan yang dibawa pro kontra lah, mungkin berasumsi, wah jangan-jangan Mr. G ini kayaknya lebih berat sebelah nih. Kemudian Prof, kemudian saya, kemudian mungkin Bang Dede pun teman-teman yang lain, Bang Ari, jangan-jangan agak miring sebelah, jangan-jangan dapat amplop nih. Nah, kan gitu. Bisa jadi Mr. G, namanya orang berasumsi, tapi itu hal yang wajar, manusiawi, dinamika Mr. G. Bang Maksi, izin Bang Maksi. Siap. Bang Maksi atau Mr. G kan nggak ada yang mengiming-imingi saya ngasih amplop ya kan? Iya Bang Ari, tapi memang Mr. G kita harus berpikir positif bahwa memang ya itulah dinamika ya. Jadi memang ada asumsi yang liar ya, curiga kepada ya termasuk Komal Mr. G ya. Hal yang wajar, tetapi prinsipnya adalah kita di sini betul-betul menyampaikan fakta-fakta ya yang terungkap, bukan berdasarkan kebenaran kita ya. Kalau pembenaran kan berarti kita meyakini. Makanya begini, saya miris begini, Mr. J dan teman-teman. Kalau ada orang hukum, apalagi lawyer ya, oknum lah, kemudian menyatakan dengan tegas bahwa saya yakin Priyo telah mengungkapkan dengan sebenar-benarnya, itu murni, itu kebenaran sesungguhnya, kebenaran sejati. Itu yang sangat sayangkan. Jadi hakim saja tidak sembarang dia. Kalau kita seperti itu, maka kita sudah mendahului hakim. Kita offside, Mr. G. Kan begitu, Mr. G. Sementara faktanya sedang berproses, kan begitu. Nah, Mr. G, saya mau masuk kepada kepentingan masing-masing lah. Kita tahu bersama lah, ini terutama kita selalu edukasi buat yang di bawah. JPU punya kepentingan, JPU punya kepentingan sendiri, jaksa penuntut umum. Kemudian pengacara juga, pengacara Ririn pasti punya kepentingan. Baik, juga pengacara Priyo punya kepentingan. Apalagi hakim, Mr. G. Terutama dua pihak yang bertarung ini, ibaratnya bertarung, Mr. Kalau saya istilahkan, antara jaksa penuntut umum dan pengacara Tony. Oke, kan begitu Mr. G. Sama-sama berusaha untuk meyakinkan hakim. Tapi hakim juga nggak segampang itu untuk menerima alat-alat bukti yang mereka hadirkan ataupun narasi yang mereka bangun, Mr. G. Kan begitu Mr. G. Hakim juga pusing sebetulnya. Ya otomatis. Nggak sembarang dia Mr. G. Kenapa?
bicara kepentingan otomatis jaksa udah pasti dia dorong terus kan. Bagaimana dakwaan ini betul-betul dia buktikan dan meyakinkan hakim. Begitu Bang Tony, tugas Bang Tony otomatis bagaimana dia membela kliennya agar supaya ya terhindar daripada dakwaan. Sepanjang memang sepanjang terdakwa Ririn tidak, saya suka bilang bahasa gampang Mr. Ji kong kali kong ya, kerjasama ya. Kalau murni memang Ririn menyatakan bukan dia pelaku dari konsisten, ya Bang Tony pasti berdasarkan itu. Iya. Nah, kan begitu. Kecuali ada apa ada udang di balik batu, kan begitu Mr. Ji. Itu lain lagi cerita. Tapi Ya, itu kan asumsi. Tapi kita bicara, saya yakin plus minus ya Mr. Ji, pengacara. Ya sampai ada orang mungkin membuli ya Mr. Ji ya, ke Bung Tony ya. Ya kan Mr. Ji? Yang Mr. Ji kasih gambar itu yang ada gambar apa pakai lipstick ya? Iya. Itu membuli itu Membuli, ya. membunuh karakter. Jadi makanya saya sampaikan di sini bahwa masing-masing punya kepentingan, dan saya melihat langsung di media Bang Tony menyatakan bahwa kalaulah memang alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan sudah mengarah kepada Ririn, sudah mengarah, dia bilang begitu, dan itu bisa meyakinkan bahwa Ririn ada pelakunya secara tadi yang Prof bilang kebenaran material ya, kebenaran sesungguhnya. Ini penting ini. Ingat itu, kebenaran material, kebenaran sesungguhnya. Maka dia katakan, silahkan. Itu. Saya pikir hal yang wajar Mr. Ji. Dia harus menyampaikan itu, dan memang dia karena sampai saat ini memang belum ada bukti yang mengarah langsung bahwa Priok ini adalah pelaku sesungguhnya secara nyata ya Mr. Ji. Makanya dia tetap memegang teguh untuk membela. Paling tidak Ririn ya. paling tidak tujuan dia adalah untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Kan begitu. Kan dia bilang kalaupun memang Ririn bersalah ya sudah. Dia bilang sendiri, walaupun pengacara yang secanggih apapun, dia sampai sebut Yusril Isra Mahendra.